Temen aku pernah cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin dia merinding setiap kali mengingatnya. Waktu itu, dia lagi mendaki Gunung Lawu. Sudah hampir tengah malam. Kabut turun tebal. Angin dingin mulai menusuk sampai ke tulang. Di kejauhan, dia melihat api unggun. Api itu jelas, besar, seperti ada rombongan pendaki yang sedang beristirahat. Dia bahkan bisa melihat bayangan orang-orang duduk mengelilinginya. Tapi yang membuatnya bingung, saat dia turun ke base camp keesokan harinya, warga desa berkata dengan wajah serius, "Mas, sudah seminggu tidak ada pendaki naik ke puncak." Dan sejak saat itu, teman aku mulai sadar. Malam itu, mungkin dia tidak benar-benar melihat manusia. Kisah ini terjadi sekitar 3 tahun lalu. Diceritakan oleh teman saya yang bernama Rian. Sampai sekarang, setiap kali dia menceritakan kejadian ini, raut wajahnya masih berubah. Bukan seperti orang yang sedang bercanda, tapi lebih seperti seseorang yang masih belum bisa melupakan apa yang pernah dia lihat. Waktu itu, Rian mendaki Gunung Lawu bersama 2 orang temannya. Mereka ini bukan pendaki pemula yang asal nekat naik gunung. Sebelumnya, mereka sudah beberapa kali mendaki gunung di Jawa, termasuk Lawu juga. Jadi, mereka cukup paham jalur, tahu cara membaca cuaca, dan bagaimana mengatur tenaga saat mendaki. Rencana mereka sebenarnya sederhana saja. Mereka ingin naik lewat jalur Cemoro Sewu, lalu bermalam di dekat puncak, kemudian turun keesokan paginya. Tidak ada rencana aneh atau eksplorasi yang terlalu jauh dari jalur utama. Mereka hanya ingin menikmati suasana malam di gunung dan melihat matahari terbit dari atas. Awalnya, semuanya berjalan normal. Siang itu cuaca cukup cerah, matahari masih terlihat di langit. Walaupun kadang tertutup awan tipis, jalur pendakian terlihat jelas. Tanahnya kering dan tidak terlalu licin. Di beberapa titik, mereka masih bisa melihat pendaki lain, walaupun jumlahnya tidak banyak. Kadang mereka berpapasan dengan pendaki yang sedang turun. Ada yang menyapa, ada juga yang hanya mengangguk sambil lewat. Suasana gunung waktu itu terasa biasa saja. Bahkan cukup nyaman untuk berjalan santai. Namun, ketika mereka mulai mendekati area hutan yang lebih tinggi, suasana perlahan mulai berubah. Awalnya, perubahan itu terasa sangat kecil. Angin tiba-tiba terasa lebih dingin. Padahal sebelumnya udara masih cukup hangat untuk ukuran gunung. Rian bahkan sempat membuka sedikit resleting jaketnya karena merasa gerah. Tapi di titik itu, udara dingin seperti datang tiba-tiba. Rian sampai harus menggosok kedua tangannya sambil menghembuskan napas hangat ke telapak tangannya. Dia sempat tertawa kecil dan bilang, "Dingin banget ya tiba-tiba." Salah satu temannya hanya mengangguk. "Iya, tadi juga gue ngerasa." Mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Di gunung kan memang sering begitu. Suhu bisa berubah cepat, apalagi kalau sudah masuk area hutan yang lebih rapat. Mereka terus berjalan menyusuri jalur. Di sekitar mereka berdiri pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang dengan cabang-cabangnya yang bergerak perlahan tertiup angin. Daun-daun pinus bergesekan, menghasilkan suara panjang yang samar, seperti bisikan yang bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya. Sesekali terdengar suara ranting patah dari kejauhan krek. Suara itu cukup jelas di tengah suasana hutan yang mulai sunyi. Rian sempat menoleh sebentar ke arah suara itu, tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya mengira mungkin ada hewan kecil yang bergerak di antara semak-semak. Mungkin musang, atau mungkin juga kijang hutan. Hal seperti itu sebenarnya cukup biasa di jalur pendakian. Mereka kembali fokus berjalan. Namun, semakin tinggi mereka naik, jalur mulai terasa semakin sepi. Pendaki lain yang tadi sempat terlihat di bawah. Entah kenapa tidak ada satupun yang menyusul mereka. Padahal biasanya jalur Cemoro Sewu cukup ramai, terutama menjelang sore. Rian sempat menoleh ke belakang beberapa kali, tapi jalur di belakang mereka kosong. Hanya terlihat jalan tanah yang memanjang di antara pepohonan pinus. Tidak ada suara langkah orang lain, tidak ada suara percakapan. Yang terdengar hanya angin dan gesekan daun. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya sore mulai turun perlahan. Langit yang tadi cerah mulai berubah warna. Cahaya matahari semakin redup di balik pepohonan tinggi. Bayangan batang pinus terlihat semakin panjang di tanah. Kabut tipis mulai turun dari arah atas gunung. Awalnya hanya seperti lapisan tipis yang menggantung di antara pohon. Namun semakin lama, kabut itu mulai menyelimuti jalur sedikit demi sedikit.
jarak pandang mulai berkurang, beberapa puluh meter di depan, sudah terlihat samar. Di tengah suasana itulah Rian tiba-tiba mencium sesuatu yang aneh, bau itu tidak terlalu kuat, samar sekali, tapi cukup jelas untuk dikenali, seperti bau kayu yang sedang terbakar. Rian langsung berhenti berjalan, dia mengangkat sedikit kepalanya dan mengendus udara. Kalian cium bau ini enggak? Dua temannya ikut berhenti. Salah satu dari mereka menghirup udara dalam-dalam, lalu beberapa detik kemudian dia mengangguk. Iya. Kayak ada yang bakar kayu. Mereka bertiga saling melihat. Rian langsung menoleh ke kanan dan ke kiri jalur. Tapi yang terlihat hanya deretan pohon pinus dan semak-semak hutan, tidak ada cahaya api, tidak ada tenda, tidak ada tanda-tanda orang sedang berkemah. Padahal, kalau ada orang menyalakan api unggun, biasanya cahaya atau asapnya akan terlihat dari jauh. Tetapi di sekitar mereka benar-benar tidak ada apa-apa. Rian mengangkat bahu dan berkata, mungkin dari atas. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Langkah mereka kembali terdengar di jalur tanah yang mulai lembab. Namun beberapa menit kemudian, Rian mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah suara langkah mereka bertiga, dia merasa seperti ada suara langkah lain. Langkah itu pelan, mengikuti ritme langkah mereka. Seperti ada seseorang yang menginjak ranting di belakang mereka. Rian langsung berhenti berjalan. Sekejap itu juga, suara langkah itu ikut berhenti. Suasana kembali sunyi, dia menoleh perlahan ke belakang. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon, jalur terlihat kosong, tidak ada siapapun. Temannya yang berjalan di belakang bertanya, kenapa? Rian mengerutkan kening, perasaan gue ada yang ikut ya. Temannya malah tertawa kecil, mungkin hewan. Rian mencoba percaya itu, mereka kembali berjalan, namun beberapa langkah kemudian, suara itu muncul lagi, dan kali ini terdengar lebih jelas, seolah seseorang sedang berjalan hanya beberapa meter di belakang mereka. Rian langsung menoleh lagi, kosong, tidak ada siapapun, dan anehnya, setiap kali mereka berhenti, suara langkah itu juga selalu berhenti. Seolah sesuatu sedang mengikuti mereka dengan sangat hati-hati. Malam mulai turun, ketika mereka hampir mencapai area mendekati puncak, angin bertiup lebih kencang, kabut semakin tebal menutupi jalur. Lampu senter mulai mereka nyalakan, cahayanya menembus kabut tipis yang bergerak pelan di udara. Dan tepat saat itulah, Rian melihat sesuatu di kejauhan, di antara kabut yang bergerak pelan di atas jalur. Terlihat sebuah cahaya kecil berkedip, cahaya itu berwarna oranye yang pelan. Seperti nyala api yang tertiup angin, Rian mempersempit matanya, mencoba melihat lebih jelas, dan beberapa detik kemudian, dia sadar. Itu terlihat seperti api unggun, kecil, tapi jelas, berkedip di antara kabut malam, dan dari sinilah keanehan yang sebenarnya mulai terjadi. Mereka memutuskan untuk mendekati sumber cahaya itu, berpikir mungkin itu adalah rombongan pendaki lain yang sudah lebih dulu mendirikan tenda. Lumayan, pikir mereka, bisa ada teman di tengah gunung yang semakin sunyi ini. Langkah mereka dipercepat, menembus kabut yang semakin pekat. Namun, nada yang aneh. Semakin mereka mendekat, bau kayu terbakar yang tadi samar-samar justru menghilang. Seharusnya kan semakin kuat. Api unggun itu terlihat semakin jelas. Nyalanya menari-nari di tengah kegelapan, tapi seolah tidak mengeluarkan suara apa-apa. Tidak ada suara gemeretak kayu yang terbakar. Diam. Rian dan teman-temannya berhenti sekitar 15 meter dari api itu. Jantung Rian mulai berdebar kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Api itu menyala terang, tapi tidak menerangi area di sekitarnya sama sekali. Hanya api itu sendiri yang terlihat. Sementara pepohonan dan tanah di sekelilingnya tetap gelap gulita, seolah cahaya dari api itu tidak mampu menembus kegelapan malam. Lalu, di samping api unggun itu, mereka melihat tiga sosok. Mereka duduk melingkar, membelakangi Rian dan teman-temannya. Ketiga sosok itu diam tak bergerak, seolah sedang menghangatkan diri. Pakaian mereka terlihat aneh, seperti pakaian orang Jawa kuno, lengkap dengan blangkon di kepala. Salah satu teman Rian memberanikan diri untuk menyapa, "Permisi mas." Suaranya sedikit bergetar, memecah keheningan malam, tapi tidak ada jawaban. Ketiga sosok itu tetap diam membeku, seolah tidak mendengar apa-apa. Teman Rian mencoba lagi, kali ini lebih keras, "Permisi, boleh kami gabung?" Dan saat itulah hal yang paling mengerikan terjadi. Salah satu dari ketiga sosok itu perlahan-lahan menoleh, tapi bukan badannya yang berputar, hanya kepalanya berputar pelan,
180 derajat ke belakang, sampai wajahnya menghadap lurus ke arah mereka. Suara tulang leher yang berderak terdengar jelas. Krek. Wajahnya ratan, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit pucat yang membentang kosong. Seketika itu juga, Ryan dan kedua temannya menjerit sejadi-jadinya. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik badan dan lari tunggang langgang menuruni jalur yang tadi mereka lewati. Mereka tidak peduli lagi dengan rasa lelah atau jalur yang licin. Adrenalin memompa seluruh tubuh mereka di belakang. Mereka bisa mendengar suara tawa melengking, tawa yang bukan berasal dari manusia. Suara itu menggema di seluruh hutan, seolah mengejar mereka dari segala arah. Mereka terus berlari, jatuh bangun, sampai akhirnya mereka menemukan pos pendakian dan langsung meminta pertolongan. Sampai hari ini, Ryan masih tidak tahu apa sebenarnya yang mereka lihat malam itu. Apakah itu arwah penunggu gunung, atau hanya halusinasi karena kelelahan? Yang jelas, pengalaman itu meninggalkan bekas yang sangat dalam. Sejak kejadian itu, mereka bertiga tidak pernah lagi berani mendaki Gunung Lawu. Bagi mereka, gunung itu bukan lagi hanya tentang keindahan alam, tapi juga tentang misteri gelap yang lebih baik tidak diganggu. Jika kamu mendaki dan melihat api unggun di tengah kabut, mungkin lebih baik kamu melanjutkan perjalanan dan jangan pernah mencoba untuk mendekat, karena kamu tidak akan pernah tahu siapa atau apa yang sedang menunggumu di sana. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah lainnya. Tetap waspada dan sampai jumpa. Saat pertama kali melihat cahaya itu, Ryan langsung merasa sedikit lega. Sejak beberapa menit terakhir mereka berjalan dalam suasana yang terasa aneh dan terlalu sunyi. Melihat cahaya api di tengah kabut seperti memberi tanda bahwa masih ada orang lain di gunung itu malam itu. Biasanya memang begitu. Kalau sudah mendekati area puncak Gunung Lawu, cukup sering terlihat kelompok pendaki yang berhenti untuk beristirahat. Mereka menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan badan, memasak mie instan, atau sekadar duduk sambil berbincang sebelum melanjutkan perjalanan dari tempat mereka berdiri. Cahaya api itu terlihat sekitar 100 meter di depan. Tidak terlalu jauh sebenarnya, nyala apinya kecil, tapi jelas terlihat karena langit sudah mulai gelap dan kabut yang turun membuat cahaya itu tampak seperti berkedip-kedip di udara. Cahaya oranye itu bergerak pelan tertiup angin, kadang membesar sedikit, kadang mengecil seperti hampir padam. Di sekeliling api itu, terlihat bayangan-bayangan gelap bergerak, seperti beberapa orang yang sedang duduk mengelilinginya. Ryan langsung menunjuk ke arah cahaya itu. Lihat. Ada yang camping. Dua temannya ikut menoleh ke arah yang sama. Mereka menyipitkan mata mencoba menembus kabut yang mulai menyebar. Benar, kata salah satu temannya, lumayan. Bisa numpang hangat bentar. Ryan tersenyum kecil. Perasaan aneh yang tadi sempat dia rasakan sedikit menghilang. Setidaknya, mereka tidak benar-benar sendirian di gunung malam itu. Mereka akhirnya mulai berjalan menuju arah api unggun itu. Langkah mereka kembali terdengar di jalur tanah yang mulai lembab. Lampu senter mereka menyapu jalur sempit di antara batang-batang pinus yang berdiri tinggi. Api unggun itu masih terlihat di depan, berkedip pelan di antara kabut. Namun setelah berjalan beberapa menit, Ryan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Api itu tidak terasa semakin dekat. Padahal mereka sudah berjalan cukup lama ke arahnya. Seharusnya jaraknya sudah jauh berkurang. Ryan memperlambat langkahnya. Dia menatap ke depan dengan sedikit bingung. Cahaya api itu masih terlihat sama seperti tadi, tidak tampak lebih besar. Tidak juga tampak lebih dekat. Akhirnya Ryan berhenti berjalan. Temannya yang ada di belakang hampir menabraknya. Kenapa Ryan menunjuk ke arah api itu? Perasaan tadi dekat dan temannya ikut memperhatikan beberapa detik. Lalu dia mengangguk pelan, iya. Gue juga ngerasa gitu. Mereka berdiri sebentar di jalur itu, mencoba memastikan arah mereka tidak salah. Tapi jalur yang mereka lewati memang lurus menuju arah cahaya itu. Tidak ada percabangan, tidak ada jalur lain. Angin tiba-tiba berhembus lebih kuat dari sebelumnya. Daun-daun pinus di atas kepala mereka bergesekan keras. Suaranya panjang dan serak. Kabut yang tadi hanya menggantung tipis mulai bergerak perlahan menutupi jalur di depan mereka. Di jarak pandang kembali berkurang. Di tengah suara angin yang bertiup di antara pepohonan itu, Ryan tiba-tiba mendengar sesuatu. Awalnya sangat samar, seperti suara orang berbicara, pelan sekali. Ryan mengangkat sedikit kepalanya mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari arah api unggun.
seperti beberapa orang yang sedang berbincang. Tapi anehnya, kata-kata mereka tidak jelas sama sekali, hanya terdengar seperti bisikan yang terputus-putus, kadang terdengar cepat, kadang sangat pelan. Rian mencoba fokus mendengarkan, namun semakin dia memperhatikan suara itu, semakin aneh rasanya. Bahasa yang mereka gunakan tidak terdengar seperti bahasa yang dia kenal, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa yang biasa dia dengar di sekitar gunung. Suara itu terdengar seperti potongan kata yang tidak beraturan, seperti orang berbicara. Tapi dengan cara yang tidak normal. Tiba-tiba salah satu temannya berhenti, berjalan dari. Rian menoleh apa? Temannya menatap ke arah api unggun dengan wajah sedikit tegang. Lo dengar gak? Rian mengangguk perlahan iya. Kayak orang ngobrol. Temannya menelan ludah sebelum melanjutkan, tapi kenapa suaranya kayak jauh banget? Rian kembali memperhatikan ke arah api itu. Memang benar, suara percakapan itu terdengar sangat jauh. Padahal api unggun itu terlihat cukup dekat dari posisi mereka. Seharusnya, kalau ada orang berbicara di sana, suaranya bisa terdengar lebih jelas. Namun suara yang sampai ke telinga mereka seperti tertahan oleh sesuatu, tipis dan aneh. Mereka akhirnya kembali berjalan menuju arah cahaya itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, Rian tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Ada hembusan udara dingin di dekat telinganya. Sangat dekat, seperti napas seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Hembusan itu dingin sekali, langsung membuat tengkuknya meremang. Rian spontan menoleh ke belakang, kosong, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut tipis yang bergerak di antara batang-batang pohon. Temannya yang berjalan di depan langsung bertanya, "Lo, kenapa?" Rian ragu sejenak sebelum menjawab, Gak apa-apa." Dia tidak ingin membuat suasana semakin aneh. Mungkin hanya angin yang berhembus dari arah belakang. Mereka kembali berjalan, namun beberapa detik kemudian suara yang tadi sempat mereka dengar kembali muncul, suara langkat, seperti seseorang menginjak ranting di jalur tanah. Rian langsung menoleh lagi, tidak ada siapapun. Namun kali ini suara langkah itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bahkan terasa lebih dekat, bukan hanya satu langkah. Seperti ada beberapa orang berjalan di belakang mereka. Langkah itu mengikuti ritme langkah mereka, dan yang paling aneh, setiap kali mereka berhenti, suara itu juga ikut berhenti, seolah ada sesuatu yang sengaja menjaga jarak di belakang mereka. Berjalan perlahan, mengikuti mereka naik ke arah api unggul yang masih berkedip di tengah kabut malam itu. Kabut di jalur itu semakin lama semakin tebal. Awalnya hanya tipis menggantung di antara batang-batang pinus, tapi sekarang sudah mulai menutup pandangan hingga beberapa puluh meter ke depan saja yang masih terlihat jelas. Lampu senter yang mereka bawa memantulkan cahaya putih yang terpecah oleh butiran kabut, membuat udara di sekitar mereka terlihat seperti dipenuhi debu halus yang melayang. Namun di tengah kabut itu, cahaya api unggul yang tadi mereka lihat masih tetap terlihat di depan. Nyala apinya kecil, tapi cukup terang untuk menembus kabut malam. Sekarang bentuknya terlihat lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Cahaya oranye itu berkedip pelan. Kadang membesar ketika tertiup angin, lalu mengecil lagi seperti hampir padam. Dari kejauhan, cahaya itu memantulkan bayangan gelap yang bergerak di sekelilingnya. Rian mempersempit matanya mencoba melihat lebih fokus, dan akhirnya dia bisa melihat bentuk beberapa orang di sekitar api itu, sekitar 5 atau 6 bayangan manusia. Mereka terlihat duduk melingkar, mengelilingi api unggun seperti kelompok pendaki yang sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Salah satu bayangan terlihat berdiri sedikit menjauh dari lingkaran. Tubuhnya tinggi, kurang lebih seperti orang dewasa yang sedang berdiri santai. Melihat itu, Rian merasa sedikit lega. Setidaknya mereka tidak sendirian di area puncak gunung yang mulai terasa terlalu sunyi itu. Beneran ada orang, kata Rian pelan sambil menunjuk ke arah api unggun. Dua temannya ikut memperhatikan dia. Kelihatan, jawab salah satu dari mereka. Namun meskipun sekarang mereka sudah bisa melihat orang-orang di sekitar api itu, entah kenapa perasaan aneh yang tadi sempat muncul justru semakin terasa kuat. Semakin mereka berjalan mendekat, suasana di sekitar api itu terasa semakin tidak biasa. Terlalu sunyi. Biasanya, kalau ada rombongan pendaki yang sedang berkumpul di sekitar api unggun, suasananya pasti ramai, ada yang tertawa, ada yang berbicara keras, ada yang memasak, atau membuka tas suara logam alat masak beradu, suara plastik makanan dibuka,
atau setidaknya suara orang bercakap-cakap santai. Namun di tempat itu, tidak ada satupun suara seperti itu. Yang terdengar hanya satu, suara kayu yang terbakar di dalam api. Suara itu terdengar jelas di tengah malam yang semakin dingin. Selain itu ada suara lain yang mulai terdengar pelan. Awalnya sangat samar, seperti seseorang yang menarik napas panjang. Suara itu datang dari arah api unggun, pelan. Berulang, seperti beberapa orang yang sedang menghela napas perlahan secara bersamaan. Rian mulai merasa tidak nyaman. Dia akhirnya berhenti berjalan lagi. Sekarang jaraknya kira-kira sekitar 50 meter dari api unggun itu. Dari jarak itu, cahaya api terlihat jauh lebih jelas. Bayangan orang-orang yang duduk di sekelilingnya juga terlihat lebih nyata. Namun justru disitulah Rian mulai menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya perlahan meremang. Tidak satupun dari mereka bergerak seperti manusia biasa. Beberapa bayangan terlihat duduk terlalu diam, benar-benar diam, seperti patung yang diletakkan menghadap api. Tidak ada gerakan kecil, tidak ada orang yang menggeser posisi, bahkan tidak terlihat ada yang menggerakkan tangan. Beberapa bayangan lain memang bergerak, tapi gerakannya terasa sangat lambat, terlalu lambat, seperti seseorang yang bergerak di dalam air. Temannya yang berdiri di samping Rian tiba-tiba berbisik dengan suara pelandri. "Lo ngerasa gak?" Rian masih menatap ke arah api itu. Dia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, dia mengangguk kecil, "Iya." Angin dingin tiba-tiba berhembus lebih kuat dari sebelumnya. Daun-daun pinus di atas kepala mereka bergerak keras. Kabut yang menutup jalur perlahan tersibak oleh hembusan angin itu. Api unggun di depan mereka berkedip kuat. Nyala apinya tiba-tiba membesar sesaat, dan tepat pada saat kabut di depan mereka tersingkap oleh angin itulah Rian melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Orang-orang yang duduk mengelilingi api itu tidak memiliki wajah yang jelas. Tempat di mana seharusnya terlihat mata, hidung, dan mulut hanya terlihat sebagai bayangan gelap yang tertutup kabut tipis, seolah-olah wajah mereka tidak pernah benar-benar terlihat. Hanya bentuk kepala manusia yang diselimuti bayangan. Rian langsung berhenti melangkah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia menatap ke arah api itu tanpa berkedip. "Kayaknya kita jangan ke sana," katanya pelan. Dua temannya langsung melihat ke arah yang sama. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Angin kembali berhembus. Kabut bergerak perlahan lagi menutupi sebagian cahaya api unggun. Rian mulai berbalik. Dia ingin menjauh dari tempat itu. Namun sebelum mereka sempat melangkah pergi, salah satu sosok yang berada paling dekat dengan api unggun itu perlahan berdiri. Gerakannya lambat, sangat lambat. Tubuhnya yang tinggi terlihat jelas di bawah cahaya api. Kemudian perlahan, kepalanya menoleh langsung ke arah Rian dan kedua temannya. Padahal jaraknya masih puluhan meter. Namun, ketika sosok itu menoleh, Rian merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada tatapan yang langsung mengarah kepadanya, walaupun wajah sosok itu sama sekali tidak terlihat. Hanya bayangan gelap tanpa bentuk yang jelas. Suasana tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara daun. Hanya suara kayu terbakar yang masih terdengar dari arah api unggun. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangannya. Gerakannya pelan sekali, tangannya terangkat sedikit ke depan, seperti seseorang yang sedang memberi isyarat-isyarat untuk mendekat. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari sosok itu. Tidak ada suara panggilan. Tidak ada gerakan lain dari orang-orang di sekelilingnya. Namun entah kenapa, isyarat itu terasa sangat jelas, seolah mereka sedang dipanggil untuk datang lebih dekat. Dan saat itulah Rian mulai sadar. Sesuatu di tempat itu benar-benar tidak normal. Dan dari detik itulah, ketakutan mereka yang sebenarnya akhirnya dimulai. Rian masih berdiri kaku di jalur itu. Kakinya seperti tertahan di tanah, seolah tubuhnya sendiri belum memutuskan apakah harus mendekat atau menjauh. Kabut tipis bergerak pelan di antara mereka dan api unggun yang menyala di depan. Cahaya oranye dari api itu berkedip-kedip, kadang terang, kadang redup. Tertiup angin gunung yang dingin. Sosok yang tadi berdiri di dekat api masih berada di tempatnya. Tangannya tetap terangkat, seperti memberi isyarat, datang. Gerakan tangannya sangat pelan, hampir tidak terlihat. Kalau tidak benar-benar diperhatikan, tangannya mengayun sedikit ke arah mereka, seolah memanggil dengan cara yang aneh dan terlalu tenang. Teman Rian yang berdiri di sebelahnya langsung berbisik dengan suara gemetar, "Ri, jangan dekat." Suara itu hampir tidak terdengar, tertelan oleh udara dingin malam di gunung.
namun Rian mendengarnya jelas. Sebenarnya Rian sendiri juga tidak punya niat untuk mendekat. Semakin lama dia memperhatikan suasana di sekitar api itu, semakin kuat perasaan tidak enak yang muncul di dalam dadanya. Api unggun itu terlihat normal, kayu yang terbakar masih mengeluarkan percikan kecil. Cahayanya memantul di tanah berbatu di sekelilingnya. Namun suasananya terasa sangat berbeda dengan api unggun para pendaki yang biasa mereka temui di gunung. Terlalu sunyi, terlalu tenang, bahkan suara angin yang tadi sempat terdengar seperti tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya satu suara, suara kayu yang terbakar di dalam api. Rian memperhatikan sosok-sosok yang duduk mengelilingi api itu dengan lebih teliti. Sekarang mereka terlihat lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Jumlahnya sekitar 6 orang. Semua duduk membentuk lingkaran menghadap api unggun, namun tidak satu pun dari mereka berbicara. Tidak ada suara percakapan, tidak ada suara tawan, tidak ada yang menggeser posisi duduk. Tidak ada yang meraih sesuatu dari tas, mereka hanya duduk diam, benar-benar diam. Seperti orang-orang yang sedang menunggu sesuatu. Temannya tiba-tiba menarik bagian belakang jaket Rian ngeri. "Kita balik aja," nada suaranya kali ini lebih tegang. Rian tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk cepat, tanpa melepaskan pandangannya dari sosok-sosok di sekitar api itu. Mereka mulai mundur perlahan. 1 langkah, tanah di bawah sepatu mereka berbunyi pelan. 2 langkah, kabut bergerak tipis di sekitar kaki mereka. Namun saat mereka mundur, sesuatu terjadi. Sosok yang berdiri di dekat api itu ikut bergerak maju 1 langkah. Gerakannya lambat, sangat lambat, namun tetap terlihat jelas di bawah cahaya api unggun. Tubuhnya bergeser sedikit ke depan. Dan yang membuat Rian semakin merinding adalah cara sosok itu bergerak. Kepalanya tetap menghadap ke arah mereka, seolah tidak ingin kehilangan pandangan sedikit pun. Temannya langsung berbisik dengan nada panik terai. "Dia jalan." Rian tidak berpikir lama lagi. Instingnya langsung mengambil alih lari. Kata itu keluar cepat dari mulutnya. Dalam hitungan detik mereka langsung berbalik dan berlari menuruni jalur yang tadi mereka lewati. Sepatu mereka menghantam tanah dan kerikil kecil. Langkah mereka terburu-buru. Napas mereka mulai terdengar berat karena udara dingin yang menusuk paru-paru. Kabut yang menutup jalur membuat pandangan mereka semakin terbatas. Lampu senter bergoyang mengikuti gerakan tubuh mereka yang berlari. Namun baru beberapa meter mereka berlari, Rian mulai mendengar sesuatu dari belakang. Suara langkah. Awalnya 1, lalu bertambah. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, tapi banyak. Suara ranting yang patah terdengar berulang di belakang mereka. Langkah-langkah itu cepat, dan semakin lama terasa semakin dekat. Teman Rian yang berada sedikit di belakang sempat menoleh sekilas. Begitu dia melihat sesuatu di balik kabut, wajahnya langsung berubah pucat. "Ri, jangan berhenti!" teriaknya dengan suara yang ditahan. Rian tidak berani menoleh. Dia hanya fokus berlari secepat mungkin menuruni jalur. Jantungnya berdetak sangat keras di dalam dadanya. Angin dingin menampar wajahnya setiap kali dia menarik napas. Kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Namun suara langkah di belakang mereka tidak pernah hilang, bahkan semakin jelas. Seperti sekelompok orang sedang berlari mengejar mereka di tengah kabut gunung. Dan di antara suara langkah-langkah itu, Rian mulai mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Suara napas, banyak napas. Suara napas itu berat, seperti orang-orang yang sedang berlari jauh dan mulai kelelahan. Namun yang membuat Rian semakin takut, suara napas itu terdengar sangat dekat, terlalu dekat, seolah orang-orang yang mengejar mereka berada tepat di belakangnya. Rian hampir saja menoleh. Refleks tubuhnya hampir memaksanya melihat apa yang sebenarnya ada di belakang mereka. Namun tiba-tiba temannya berteriak lagi dari depan. "Jangan lihat belakang." Suara itu terdengar keras di tengah malam yang sunyi. Rian langsung menahan dirinya. Dia tetap berlari tanpa menoleh sedikit pun. Namun saat mereka terus berlari menuruni jalur itu, Rian merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Ada sesuatu yang sangat dekat di belakangnya. Dia bisa merasakannya. Udara di punggungnya tiba-tiba terasa lebih dingin, sangat dingin. Seolah ada tangan yang hampir menyentuh bahunya. Hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Dan sensasi itu terasa seperti seseorang yang sedang mencoba meraih dirinya dari belakang. Mereka terus berlari tanpa benar-benar tahu seberapa jauh sudah menuruni jalur itu. Napas mereka mulai tidak teratur. Dada terasa panas setiap kali menghirup udara dingin gunung. Tanah di jalur pendakian yang sempit itu terasa semakin licin karena lembab.
Beberapa kali sepatu Rian hampir tergelincir ketika kakinya menginjak batu kecil atau akar pohon yang tersembunyi di bawah kabut. Kabut malam semakin tebal, cahaya senter yang mereka pegang hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, selebihnya hanya bayangan pohon pinus yang menjulang tinggi. Berdiri seperti dinding gelap di kanan dan kiri jalur, langkah mereka terdengar cepat, terburu-buru. Namun suara langkah lain masih terdengar di belakang mereka, kadang sangat dekat, kadang seperti sedikit menjauh, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Suara ranting yang patah itu seperti mengikuti mereka dari kejauhan. Setiap kali Rian mencoba mempercepat langkah, suara itu seperti ikut mempercepat juga. Dadanya mulai terasa sisak, bukan hanya karena lelah berlari, tapi juga karena perasaan takut yang semakin menekan pikirannya. Tiba-tiba temannya yang berada di depan berhenti mendadak, ditunggu. Rian yang masih berlari hampir saja menabraknya, dia langsung berhenti dengan napas tersengal. "Ada apa?" Temannya tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangkat senter dan menyorotkannya lurus ke depan jalur. Cahaya putih dari senter menembus kabut yang menggantung di udara, dan pada saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh Rian langsung terasa lemas di depan mereka. Sekitar 50 meter dari tempat mereka berdiri, terlihat cahaya api unggun. Cahaya oranye yang sama seperti yang tadi mereka lihat. Nyala apinya berkedip pelan di tengah kabut dan di sekelilingnya. Terlihat bayangan sosok-sosok yang duduk melingkar, persis sama seperti sebelumnya. Rian merasa kepalanya seperti berputar. Ini gak mungkin. Dia menoleh cepat ke belakang jalur yang baru saja mereka lewati. Mereka tadi jelas berlari menuruni jalur, seharusnya mereka menjauh dari tempat itu, semakin jauh dari api unggun dan sosok-sosok aneh itu. Namun sekarang, api itu justru muncul lagi di depan mereka, seolah mereka tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Temannya mulai terlihat panik. "Kita muter ya?" Suaranya terdengar tegang. Rian tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri diam sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kabut bergerak perlahan di antara mereka dan api unggun itu. Cahaya api mulai menerangi tanah dan batang pohon di sekitarnya. Bayangan sosok-sosok di sekitar api mulai terlihat lebih jelas. Dan pada saat itulah mereka menyadari sesuatu yang membuat rasa takut di dada Rian semakin dalam. Sekarang sosok-sosok itu tidak lagi duduk, mereka berdiri. 6 sosok berdiri membentuk lingkaran mengelilingi api unggun. Tubuh mereka menghadap keluar dari lingkaran, dan semua kepala mereka mengarah tepat ke arah Rian dan kedua temannya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, tidak ada suara apapun dari mereka. Mereka hanya berdiri diam, seperti sudah menunggu sejak tadi. Kabut bergerak perlahan di sekitar kaki mereka. Api unggun masih menyala pelan di tengah lingkaran itu. Tiba-tiba salah satu sosok di antara mereka melangkah keluar dari lingkaran. Gerakannya pelan sekali, sangat pelan, namun langkahnya terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Suara sepatu atau sesuatu yang menyentuh tanah. Sosok itu berjalan mendekat beberapa langkah dari api unggun. Teman Rian mulai gemetar. "Kita lari lagi." Namun sebelum Rian sempat menjawab atau bergerak, sesuatu membuat tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia merasakan sesuatu yang aneh dari arah belakang mereka. Perlahan dia menoleh di jalur yang tadi mereka lewati. Terlihat cahaya kecil lain di antara kabut. Cahaya api kecil berkedip seperti api unggun yang baru saja dinyalakan. Rian langsung menyorotkan senternya ke arah itu. Cahaya putih senter menembus kabut, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya terasa berhenti sesaat. Beberapa sosok berdiri di jalur belakang mereka. Diam, tidak bergerak, berdiri di antara kabut yang menggantung di jalur. Jumlahnya tidak sedikit. Tubuh mereka hanya terlihat sebagai bayangan gelap yang berdiri, memanjang di jalur, seolah menutup jalan turun yang tadi mereka lewatin. Teman Rian ikut menoleh ke belakang. Begitu melihat sosok-sosok itu, napasnya langsung tercekat. Sekarang mereka baru benar-benar menyadari satu hal. Mereka tidak sedang dikejar, mereka sedang dikepung. Sosok-sosok di depan mereka perlahan mulai bergerak. Begitu juga sosok-sosok di belakang. Langkah mereka tidak cepat, tidak tergesa, namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka semakin sempit. Di tengah suasana itu, api unggul yang berada di depan tiba-tiba berubah. Nyala apinya yang tadi kecil tiba-tiba membesar. Kayu-kayu di dalamnya seperti menyala lebih kuat. Api itu naik lebih tinggi. Cahayanya menembus kabut yang menutupi area di sekitar mereka. Lingkaran cahaya oranye itu semakin terang, dan untuk pertama kalinya
Rian bisa melihat wajah salah satu sosok yang berdiri di dekat api unggun itu. Cahaya api menerangi bagian wajahnya perlahan, bayangan gelap yang tadi menutupinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun apa yang dilihat Ria justru membuat seluruh tubuhnya terasa lemas karena wajah itu tidak terlihat seperti wajah manusia, bentuknya aneh. Kulitnya terlihat pucat dan kaku, matanya kosong, dan cara wajah itu menatap ke arah mereka terasa seperti sesuatu yang sudah lama tidak seharusnya berada di dunia orang hidup. Sosok yang paling dekat dengan api unggun itu mulai bergerak. Langkahnya pelan, sangat pelan. Tidak seperti orang yang berjalan di jalur gunung pada malam hari. Tidak ada kesan terburu-buru. Tidak ada suara napas berat seperti orang yang baru saja berjalan jauh. Hanya langkah yang tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Cahaya api yang berkobar di tengah lingkaran itu mulai menerangi tubuhnya sedikit demi sedikit. Dari kejauhan, Rian bisa melihat bahwa sosok itu mengenakan jaket gunung, jaket yang warnanya sudah pudar. Bahannya terlihat kusam dan basah. Seolah sudah lama terkena kabut dan hujan. Di bagian lengan bahkan terlihat noda gelap seperti lumpur yang mengering. Namun yang paling membuat Rian merinding adalah wajahnya. Wajah itu tidak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan yang terlalu tebal. Padahal api unggun di belakangnya cukup terang untuk menerangi area di sekitarnya. Cahaya oranye itu menyentuh tubuhnya, menerangi jaketnya, bahkan menerangi tanah di sekitar kakinya. Tapi entah kenapa, bagian wajahnya tetap terlihat kabur, seperti ada sesuatu yang menutupi wajah itu dari cahaya. Rian mundur satu langkah, tanpa sadar, sepatu gunungnya menggesek kerikil kecil di jalur. Temannya yang berdiri di samping juga ikut mundur. Tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan sekarang, karena mereka sama-sama tahu satu hal. Mereka tidak sedang berhadapan dengan pendaki biasa, namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara lain mulai terdengar dari belakang. Suara langkah di tanah lembab, bukan satu orang, beberapa. Rian langsung menoleh sedikit ke belakang. Kabut yang tadi menutupi jalur mulai bergerak tertiup angin dingin, dan di antara kabut itu, bayangan sosok-sosok yang tadi berdiri di belakang mereka mulai terlihat lebih jelas. Mereka juga berjalan pelan mengarah ke tempat Rian dan temannya berdiri. Sekarang tidak ada lagi keraguan, mereka benar-benar dikelilingi. Angin gunung tiba-tiba berhembus lebih kuat. Dingin sekali, menusuk sampai ke dalam jaket. Kabut bergerak berputar di sekitar jalur. Api unggun di depan mereka tiba-tiba berkobar lebih besar, seolah angin itu justru membuatnya menyala semakin kuat. Cahaya api menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya. Kebayangan pohon-pohon pinus bergerak di tanah seperti sosok-sosok panjang yang ikut menari bersama nyala api. Dan dalam cahaya yang semakin terang itu, Rian akhirnya melihat sesuatu di tanah sekitar api unggun. Sesuatu yang tadi tidak terlalu terlihat jelas di sekitar lingkaran api itu. Tergeletak beberapa tas gunung, tas caril besar, beberapa terlihat sangat tua, warnanya pudar. Bahannya tampak robek di beberapa bagian, ada yang terjatuh miring di tanah. Ada yang setengah tertutup dedaunan kering, di dekatnya juga ada beberapa benda lain, botol minum aluminium, kompor kecil, sepatu gunung. Salah satu sepatu bahkan terlihat sudah terpisah dari pasangannya, seolah pernah ditinggalkan begitu saja. Pemandangan itu membuat perut Rian terasa tidak enak, seperti melihat sisa-sisa sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Namun ada satu benda yang langsung menarik perhatiannya, sebuah helm pendaki. Helm itu tergeletak miring di tanah dekat api, warna putihnya sudah kusam. Ada goresan di bagian samping, dan di bagian belakang helm itu terlihat tulisan nama yang dibuat dengan spidol hitam. Rian menatap helm itu dengan jantung yang berdetak semakin keras. Cahaya api bergerak-gerak di atas permukaan helm, membuat tulisan di belakangnya terlihat perlahan. Huruf demi huruf mulai terbaca. Itu bukan nama yang dia kenal. Namun ada sesuatu yang membuatnya merinding. Helm itu terlihat sangat tua, bukan seperti barang yang baru saja digunakan, tapi seperti sesuatu yang sudah berada di sana sangat lama, bertahun-tahun. Sementara Rian masih menatap helm itu, sosok yang berjalan dari lingkaran api tadi akhirnya berhenti. Sekitar 10 meter dari tempat mereka berdiri, tidak terlalu dekat, namun cukup dekat untuk membuat rasa takut semakin nyata. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya sedikit membungkuk, lalu perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Gerakannya lambat sekali, seolah lehernya terasa kaku, dan untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar terlihat di bawah cahaya api unggun. Teman Rian langsung menutup mulutnya dengan tangan,
jeritan kecil hampir keluar dari tenggorokannya karena wajah itu tidak terlihat seperti wajah orang yang masih hidup. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti kulit yang sudah terlalu lama kehilangan warna. Tata di wajah itu tampak cakung, gelap, kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Bibirnya terlihat kering dan sedikit terbuka. Dan perlahan, bibir itu mulai bergerak, seperti seseorang yang sedang berbicara, namun tidak ada suara, tidak ada satupun kata yang keluar, hanya gerakan mulut yang berulang, pelan, terus-menerus, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Rian menatap wajah itu tanpa berkedip. Awalnya dia tidak mengerti. Gerakan bibir itu terasa tidak jelas, namun semakin lama dia memperhatikan, semakin terasa seperti ada pola dalam gerakan itu. Satu kalimat yang terus diulang, pelan, tanpa suara. Rian mencoba membaca gerakan bibir itu, dan saat dia akhirnya mengerti, dadanya terasa seperti dihantam udara dingin yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya langsung terasa kaku, karena sosok itu seperti sedang mengatakan sesuatu, sebuah kalimat pendek, kalimat yang terus diulang. Kalimat yang seolah ditujukan langsung kepada mereka. Bibir pucat itu bergerak lagi, perlahan, tanpa suara. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Entah bagaimana semuanya bisa berakhir. Sampai sekarang pun Rian sendiri sering merasa sulit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Yang dia ingat dengan jelas hanya satu hal. Setelah melihat wajah sosok itu di dekat api unggun, tubuhnya seperti langsung bergerak sendiri. Rasa takut yang terlalu besar membuat pikirannya kosong. Dia hanya tahu satu hal, dia harus pergi dari tempat itu secepat mungkin. Rian langsung menarik lengan temannya berlari. Kata itu keluar hampir seperti teriakan putus asa. Tanpa menunggu apapun lagi, mereka berdua langsung berbalik dan berlari menuruni jalur gunung yang gelap. Sepatu mereka menghantam tanah lembab dan kerikil kecil yang berserakan di jalur pendakian. Nafas mereka langsung terengah-engah. Dada terasa seperti terbakar setiap kali menarik udara dingin gunung yang menusuk paru-paru. Kabut semakin tebal. Cahaya senter yang mereka pegang hanya mampu menerangi jalur sempit beberapa meter di depan mereka. Pohon-pohon pinus tinggi di kanan kiri jalur terlihat seperti bayangan raksasa yang diam mengawasi mereka. Rian tidak berani menoleh ke belakang, tidak sedikit pun, namun dalam beberapa detik pertama, saat mereka mulai berlari, dia masih sempat mendengar sesuatu dari belakang. Langkah. Banyak langkah, bukan hanya satu orang, bukan dua, seperti banyak kaki yang bergerak di tanah berbatu. Suara renting patah dan kerikil yang terinjak terdengar jelas di tengah kabut. Rasanya seperti ada sesuatu yang ikut berlari di belakang mereka. Temannya berlari di samping sambil terengah-engah. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Suaranya hampir tidak terdengar karena napasnya sendiri yang sudah tidak teratur. Rian terus berlari, jalur menurun membuat kakinya harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Beberapa kali dia hampir jatuh karena tanah yang lembab dan licin. Namun anehnya, setelah beberapa menit berlari, suara langkah itu tiba-tiba menghilang. Benar-benar hilang, seperti tidak pernah ada. Tidak ada lagi suara ranting patah. Tidak ada lagi napas berat di belakang mereka. Hanya suara langkah mereka sendiri dan hembusan angin malam yang bergerak di antara pepohonan. Namun Rian tetap tidak berani berhenti. Dia terus berlari. Temannya juga begitu. Mereka berlari tanpa tahu sudah sejauh apa mereka turun dari jalur puncak. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka hanya menjauh dari tempat itu sejauh mungkin, sampai akhirnya di kejauhan mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda dari gelapnya hutan. Cahaya kecil, namun jelas, lampu-lampu kuning dari area base camp. Begitu melihat cahaya itu, langkah mereka sedikit melambat, bukan karena ingin berhenti, tapi karena tenaga mereka hampir habis. Kaki terasa berat. Napas seperti terbakar. Namun, mereka tetap berjalan cepat menuju cahaya itu. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya keluar dari jalur hutan dan sampai di area base camp. Lampu-lampu sederhana dari warung kecil dan pos pendakian menerangi tempat itu. Begitu sampai, Rian langsung duduk di tanah tanpa peduli apapun. Temannya juga sama. Keduanya hanya duduk sambil mencoba mengatur napas. Wajah mereka pucat. Keringat bercampur dengan kabut yang menempel di jaket. Seorang pria tua yang menjaga base camp memperhatikan mereka dari kejauhan. Dia kemudian berjalan mendekat dengan langkah santai. "Mas, kalian dari atas?" Rian mengangguk pelan sambil masih mencoba menarik napas panjang. "Iya, Pak." Pria itu menatap mereka beberapa detik. Lalu dia sedikit mengernyit, "Loh,
kalian naik berdua." Rian kembali mengangguk. Iya, pria itu terlihat semakin bingung. Dia menoleh sebentar ke arah jalur pendakian di belakang mereka, lalu kembali melihat Rian. "Mas, minggu ini tidak ada pendaki naik." Rian langsung menatapnya, keningnya berkerut. "Maksudnya?" Pria itu menjawab dengan nada tenang. "Pendakian ditutup sementara, sudah seminggu." Teman Rian yang tadi diam langsung menelan ludah. Suaranya terdengar pelan ketika dia bertanya, "Lalu, api unggun di atas itu apa, Pak?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia hanya diam beberapa saat. Wajahnya yang tadi santai perlahan berubah sedikit serius. Angin malam berhembus pelan melewati area base camp. Beberapa detik kemudian pria itu berkata dengan suara rendah, "Kadang, kalau malam tertentu, di dekat puncak memang suka terlihat api." Rian merasakan tengkuknya tiba-tiba dingin. Pria itu melanjutkan dengan nada pelan, seperti sedang menceritakan sesuatu yang sudah lama didengar orang-orang di desa. Katanya itu, pendaki yang tidak pernah pulang, masih berkumpul di sana. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Rian hanya duduk diam sambil menatap tanah. Namun yang paling membuatnya tidak pernah bisa benar-benar melupakan malam itu bukan hanya cerita pria tua tersebut. Ada satu hal lain yang jauh lebih aneh. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat Rian sudah kembali ke rumah dan mulai mencoba melupakan semuanya, dia membuka tas gunungnya untuk membersihkan perlengkapan. Saat itulah dia menemukan sesuatu di dasar tas, sebuah batu kecil, hitam, sebagian permukaannya hangus seperti bekas terbakar api. Rian menatap batu itu lama. Dia yakin sekali satu hal, dia tidak pernah mengambil batu dari gunung, apalagi mendekati api unggun itu. Namun batu itu tetap ada di dalam tasnya, dan sampai hari ini. Kadang-kadang, ketika malam sangat sunyi, Rian masih mencium bau kayu terbakar di dalam kamarnya, bau yang sangat samar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri, seolah api unggun di puncak gunung itu tidak pernah benar-benar mereka tinggalkan.